Jadi epistemologi itu cara untuk mendapatkan jelasan tentang ontologi. Jadi ontologi itu bendanya, ya kan? Misalkan mau tentang Tuhan, ya Tuhannya itu ontologi sebagai sebuah ilmu. Nah, cara memahami Tuhannya itu epistemologi. Mau jalur kalam kan? Kalau kalam itu dari perdebatan yang memakai logika saja, ya kan? Kalau di Islam kalamnya tambah Al-Quran, hadis gitu kan? Apakah Tuhan itu punya tangan kan? Dalam Quran ada yadullahi ma'al jamaah gitu ya. Quran atau hadis itu saya lupa lagi. Jadi tangan Tuhan beserta orang banyak gitu. Nah, apakah memang real punya Tuhan atau Tuhan itu, tangan itu artinya kekuasaan? Nah, yang gitu-gitu itu epistemologi dari ilmu manusia untuk meraih kenyataan tentang ketuhanan. Sebab ketuhanan ini akan selalu ramai dibicarakan sampai kiamat pun. Karena antara ada dan tidak ada 50%. Jadi seperti halnya ada pintu, di depannya itu ada sandal gitu. Apakah di dalamnya itu ada orang atau enggak? Nah, belum tentu ada dan belum tentu tidak ada kan gitu. Jadi Tuhan itu adanya itu karena ada ciptaannya gitu. Itu dari grupnya kalam. Kalam ini kalau di barat disebutnya cosmological argument ya, argumen juga. Jadi argumen pikiran tentang adanya Tuhan. Ya viral juga sekarang ada yang tentang ya yang bertuhan, ada yang anti Tuhan, itu pada viral memiral kan sekarang. Itu berarti eh, masalah filsafat ketuhanan itu, ontologi ya. Nah, kalau ontologinya dijelaskan secara epistemologi itu dapat menjadi sangat jelas, menjadi ilmu nanti dia keluarnya. Ya kan, misalkan tentang yaitu teori gravitasi misalkan kan. Dulu orang tidak tahu kan, pokoknya yang jatuh-jatuh aja kan. Tapi ternyata ada teorinya gravitasi, bahkan ada beratnya kan. Sekarang itu ada disebut G apa gitu loh kan. Nah, kalau sudah sampai ke atas, gravitasi jadi hilang. Gitu kan dengan apa namanya teori relativitas gitu. Jadi justru gravitasi yang lain, misalkan planet Mars atau bulan, itu yang menyedot ke kita misalkan kalau kita pergi ke melayang ke udara gitu. Nah, itu sudah jadi ilmu sekarang kan. Yang G itu tentang gravity ya, gravitasi misalkan begitu. Nah, jadi nanti itu terpisah dari filsafat gitu. Yang ontologi dan epistemologinya jelas, nanti memisahkan diri. Nah, kalau masih yang bersifat ontologi dan epistemologi itu masih filsafat ya kan. Tapi kalau sudah pada jelas menjadi bangunan suatu ilmu, bahwa psikologi itu adalah ilmu jiwa, ilmu yang menerangkan kejiwaan manusia, dan di situ ada muncul teori-teori, ada yang bahwa jiwa itu ada terdiri dari 3, misalkan yang id, ego, dan super ego, misalkan. Nah, itu suatu teori tersendiri, kan gitu. Ada misalkan tentang mimpi gitu kan, tafsir mimpi, ada teori tersendiri. Kalau Sigmund Freud itu sebagai apa itu psikoanalisis gitu. Jadi psikologi kita ini bisa dianalisis gitu. Di dalamnya itu terbagi-bagi apa, termasuk dalam bidang neuroscience gitu ya, tentang otak. Nah, itu teori psikologi kan ada otak kiri, otak kanan kan. Yang kiri ke kemampuan matematik gitu kan. Yang kanan ke yang seni-seni gitu. Nah, kayak gitu kan itu sudah jadi bangunan tersendiri menjadi ilmu, yaitu ilmu psikologi gitu. Seperti halnya Anda mau menelitinya itu tentang masyarakat. Ternyata di masyarakat ini banyak teori-teori, teori klasifikasi masyarakat, apa stratifikasi sosial kan. Ada in group, out group,
ada apa namanya, front stage, backstage, teori-teori itu kan, teori apa di depan, di atas panggung dan di bawah panggung. Nah, itu teori-teori yang berdasarkan pada pengamatan pada masyarakat bikin sendiri. Asalnya kan filsafat, sehingga ada filsafat sosial. Gitu, yang saya mau ajarkan nanti di semester genap. Itu asalnya. Tapi kalau sudah jadi teori-teori tersendiri, sudah jadi bangunan bahwa ilmu untuk membongkar masyarakat itu ini. Nah, makanya jadinya sosiologi. Jadi berpisah. Seperti halnya tadi psikologi berpisah dari filsafat. Jadi kalau ujung-ujungnya ke Plato, Aristoteles, ke Socrates, itu masih filsafat. Termasuk ke Immanuel Kant, ke sini tahun 17-an gitu, masih filsafat. Nah, dari 17-an ke sini sudah ada ilmu-ilmu muncul tentang manusia secara keseluruhan, misalkan antropologi. Kemudian antropologi juga nanti bagi dua. Ada yang budaya, ada yang fisik. Kalau ngurusnya tentang mumi, ukurannya gimana, kan kepalanya kayak gimana, itu antropologi fisik. Gitu. Jadi misah lagi dengan antropologi budaya. Misalkan tentang budaya, kalau Mesir itu budaya pertanian Mesir, kayak gimana, peternakannya gimana, perdagangannya gimana kan. Nah, jadi itu sendiri nanti itu ya, kalau sudah jadi ilmu. Kalau sudah banyak teori, banyak pemecahan-pemecahan dari cabang ilmu itu, makanya jadi ilmu tersendiri. Kalau filsafat ini masih dalam yang saya bilang kemarin spekulatif, ya kan? Masih belum jelas bentuknya kan kayak gitu. Nah, itu masih dalam keadaan filsafat.